undang ini berbunyi begini, gitu kira-kira. Lalu MK memutuskan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya ditambah dan dengan ayah biologisnya, sepanjang bisa dibuktikan secara hukum dan oleh ilmu pengetahuan. Ribut pesantren para ulama, ribut MK ngomong bahwa hukum agama konflik kan tidak boleh. Saya bilang mana hukum agama yang mengatakan anak itu tidak punya hubungan perdataan? Pokoknya nggak boleh anak yang lahir di luar perkawinan yang saya tidak punya nasab dengan bapaknya. Loh, saya tidak bilang nasab, saya bilang hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan dan nasab itu beda. Hubungan keperdataan itu menyangkut perwalian dan pewarisan. Sedangkan hubungan menyangkut hak dan kewajiban. Kalau ada anak lahir karena ibunya diperkosa, itu kan anak tidak sah. Dia punya hak keperdataan untuk menggugat bapaknya. Kamu dulu menipu ibu saya, sampai lahir saya dalam keadaan menderita ini, saya menuntut ganti rugi, bisa. Tetapi bukan nasab, bukan wali, bukan pewarisan dan sebagainya. Itu hubungan keperdataan. Apa sih hubungan keperdataan? Bukan satu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, kamu punya hak, dia punya kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu yang lahir dari perikatan dalam hubungan keperdataan, lahir karena perjanjian, lahir karena peristiwa, ya kan? Yang tidak perjanjian, misalnya perkawinan itu karena perjanjian, itu punya nasab. Tapi kalau misalnya kecelakaan, hubungan keperdataannya bukan karena perjanjian, tapi karena kecelakaan, itu namanya orang yang bisa menuntut ganti rugi sesuatu pasal 13.6, 1365 KUH Perdata, kan gitu aja rumusannya. Nah, dan sekarang itu ternyata ketika ribut, 1,5 tahun kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia harus ikuti putusan MK, karena itu yang benar secara hukum. Dari nalar hukum apapun itu benar. Nah, itu kita membuat norma itu terbatas, bukan membuat norma baru ya. Tetapi kalau ini begini harus diaturkan dulu, harus disambungkan dengan begini. Tetapi itu harus disambung sebenarnya dengan dibuatnya undang-undang baru oleh DPR untuk memasukkan itu di dalam tata hukum. Cukup? Masih ada lagi? Ini tadi namanya siapa, Mas? Kahwi. Kahwi. Oke. Ini nama saya Muhammad Al-Ayubi Rahab. Al-Ayubi. Iya, Al-Ayubi. Jadi yang mau saya tanya, jadi kita kan seorang hakim itu punya kewenangan untuk mencari putusan baru, mencari undang-undang baru. Menurut kreatifnya dia lah untuk menegakkan suatu keadilan. Jadi kalau dia punya hak untuk itu, buat apa anggota DPR itu memproduksi undang-undang baru itu sampai banyak sekali yang diproduksi oleh DPR? Ya buat repot aja kan, atau menghabiskan dana sekian gitu. Ya kenapa enggak to the point aja, langsung aja seorang hakim itu yang mencari suatu cara untuk mengadili seseorang yang sedang diadilinya seperti itu. Iya, itu dulu kan begitu. Yang saya katakan di pertama, dulunya itu seperti yang saudara katakan itu, tidak perlu tuh DPR. Langsung aja hakim suruh cari keadilan sendiri. Ini yang pertama. Pada mulanya adalah penyerahan kasus. Dulunya begitu. Tetapi kemudian sudah negara besar loh. Kok ketika Pak Yunus buat putusan begini, kasusnya sama, Pak Mahfud kasus sama berbeda, Bibis berbeda, itu Pak Alex berbeda, Pak Frits berbeda. Lalu timbul itu, kalau gitu buat aturan tertulis, maka DPR buat undang-undang. Jadi dulunya seperti itu. Tetapi sesudah buat undang-undang juga timbul problem penafsiran. Sesudah ditulis itu kata biar pastilah biar nggak beda-beda tuh. Buat undang-undang, sudah buat undang-undang. Ini nih maksudnya apa? Ada yang menafsirkan lalu dari sudut gramatik, ada sistematis, ada analogis, ada ekstensif, kan ada sekian penafsiran cara penafsiran itu. Nah, oleh sebab itu kalau saudara tanya, buat apa DPR itu ada membuat undang-undang? Tidak juga, karena tidak semua kasus itu di mana hakim harus menjadi sendiri. Kalau saya katakan, kalau undang-undangnya itu sudah benar dalam
sebagian terbesar kasus yang muncul itu diikuti undang-undang yang dibuat oleh DPR. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu di mana ketidakadilan itu mencolok, apalagi kalau dengan cara penipuan tadi, ya hakim cari keadilannya sendiri. Seperti misalnya kalau kamu jadi hakim, ada orang dihukum 12 tahun, ternyata tidak bersalah. Apakah engkau mengikuti prosedur harus diadili dari awal lagi? Tidak kan? Tidak adil kan? Awal lagi, dia di situ tidak boleh. Rasa keadilan kita tidak membolehkan. Maka hakim yang keluar dulu urusan belakangan prosedurnya, nah itu benar. Gitu. Dalam kasus tertentu ya, tapi saya katakan tidak semua begitu loh. Kalau semua begitu nanti malah kaki semua sewenang-wenang hakimnya lalu tidak tunduk lagi pada itu tidak boleh. Makanya itulah yang terakhir jawaban saya bagi saudara. Hukum progresif itu apa sih yang di belakang kita? Boleh mencari keadilan sedalam-dalamnya di dunia kehidupan masyarakat, tetapi selama undang-undang yang ada itu masih dirasa adil, dia harus diikuti, harus lebih diutamakan. Itu, oke, harap cukup. Ada lagi? Cukup ya. Oke, udah 1,5 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud. Kita break dulu sekitar 10 menit ya Alex ya. Setelah itu nanti kami bertiga, Alex terutama akan menjelaskan silabus. Terima kasih, sampai ketemu 10 menit lagi. Dan kalau berkenan Prof, kita foto bareng dulu. Oh iya. Dan ada kenang-kenangan dari kita. Oke. Iya. Ininya di situ bukan masa mudah-mudahan semua Anda jadi pendekar hukum dan Indonesia sekarang butuh pendekar hukum. Terima kasih Pak. satu lagi nih souvenir juga. Terima kasih banyak.